Pemirsa, beberapa pekan terakhir publik dibuat terkejut sekaligus prihatin dengan beredarnya video perilaku mesum siswa SMP yang direkam dan turut disaksikan teman-temannya. Polisi masih terus mendalami kasus ini, terutama karena adanya perbedaan keterangan dari siswa-siswi yang terlibat. Korban kekapit ternyata di sana ada Fahri, ada FP. Terseduh-seduh, AR menceritakan kronologi peristiwa yang menimpa putrinya AE. Kemudian di sana didatangi oleh A. AE adalah siswa SMP Negeri 4 Jakarta yang menjadi pelaku dalam rekaman video mesum yang beredar di dunia maya. Dalam video yang direkam melalui kamera telepon genggam itu, AE dan seorang siswa yang merupakan adik kelasnya FP terlihat melakukan tindakan asusila. Tak hanya melibatkan AE dan FP, dalam video ini juga ada teman-teman perempuan mereka yang dengan tanpa beban menyaksikan perbuatan tabu tersebut. Menurut AR, rekaman video mesum yang kini beredar di publik terpaksa dilakukan putrinya karena ia diancam. Cerita anak saya yaitu tanggal 19 dia tuh nggak sadar gitu karena dia pikir di situ kan banyak temennya gitu. Terus dia juga merasa saya yang dijahatin sama tuh anak gitu. Terus bagaimana dia bisa buat film kan di situ nggak ada orang gitu. Terus besoknya beberapa hari kemudian anak-anak gue tahu lo sama si ini ngapain di atas gitu. Emang aku ngapain gitu kan, semakin tanda tanya kan anak saya gitu. Kemudian penasaran, ya akhirnya ribut katanya sama itu. Memang kenapa bisa jadi orang begini gitu kan, gara-gara lu gitu kan. Saat ributlah itu gitu, si komplotannya itu nyamperin dia katanya seperti itu. Terus anak saya, gue udah tahu apa yang lo lakuin sama dia gitu. Lo sekarang ikut aja sama gue, lo kalau nggak mau gue kasih sama Bu Dewi. Nah, takut sekali kan dia. Keterangan AR berbeda dengan keterangan pihak sekolah dan kepolisian yang menyatakan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Beberapa memang keterangan yang berbeda, namun berbedanya ini masih perlu diluruskan lagi. Ya, bisa jadi penyidik akan melakukan pemeriksaan konfrontasi sifatnya. Dikonfrontir keterangan AE, juga bisa FP dan para saksi yang lainnya yang melihat kejadian tersebut. Apapun alasan dan motifnya, apa yang tergambar dalam rekaman tersebut sangat memprihatinkan. Ironis memang, karena video mesum yang melibatkan anak-anak sekolah bukan kali pertama. Data Komnas Perlindungan Anak menyebutkan, tahun 2012, 93% remaja SMP dan SMA sudah melakukan aktivitas seksual. Apa sebenarnya yang telah merasuki generasi muda hingga menanggalkan norma agama dan moralitas? Pada masa remaja ini, pada rasa ingin tahunya kan banyak sekali, hal-hal banyak yang ingin dia ketahui. Tidak hanya tentang seksual, tapi tentang hal-hal lain juga. Nah, ditambah dorongan hal yang tadi saya bilang dari dalam diri, tambah juga stimulasi dari lingkungan, itu membuat itu menjadi lebih memperkuat. Makin kuat dia keinginannya untuk mengetahui karena misalnya dorongan dari lingkungan, teman-temannya, ayo lihat tuh nonton ini gini. Keinginan untuk mengetahui jadi lebih besar. Kalau keinginan tahu lebih besar, maka dia akan mencari. Mencari itu bisa macam-macam, dengan eksperimen pribadi, bisa juga kemudian mencari tahunya dari film-film atau dari literatur, dari mana-mana. Nah, masalahnya sekarang adalah bahwa harusnya ada orang-orang di lingkungannya, yaitu misalnya orang tua, guru, teman yang lebih tua, yang bisa memberikan masukan kepada dia. Kalau kita sering menonton film atau menonton hal-hal yang menimbulkan dorongan atau rangsangan untuk gejolak seksual, itu akan kemudian sulit bagi mereka ngerem. Karena pengalaman hidup masih sedikit dan remnya belum pakem. AE adalah anak yang berprestasi.
Ia berulang kali mewakili sekolahnya untuk kejuaraan akademik. Namun akibat kejadian ini, AE depresi dan terancam tidak bisa bersekolah lagi. Perasaan sekarang nggak itu tadi, hancur karena harapan cita-cita anak saya, sama saya malu sekali, sangat-sangat malu. Gitu. Ya ini, seperti tadi awalnya saya bilang, dia tuh anak yang ceria gitu ya, artinya nggak kelihatan nggak sedih gitu. Sepanjang kita artinya gitu, dia memang kalau ada temennya dia kan heboh, suka seneng gitu, jadi kalau ini main apa gitu. Sekarang juga kalau kita temenin gitu, kita duduk, kita ngobrol sama adiknya, sama eyangnya gitu, sepertinya nggak ada masalah gitu. Cuma pas dia sendiri ini gitu, kelihatannya dia, saya tidak tahu kenapa dia diam nggak ini gitu. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kini bagai pisau bermata dua bagi generasi muda. Begitu mudahnya remaja untuk mendapatkan akses informasi. Namun sayang, seringkali disalahgunakan karena kurangnya pemahaman. Tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan beredarnya video mesum yang dilakukan pelajar dengan judul SMA 1 Bekasi di dunia maya. Ya, kejadian ini pun sontak membuat masyarakat dan sekolah yang namanya digunakan resah. Video berdurasi kurang lebih 23 menit ini diunggah pada 23 Agustus 2015 dan diperankan oleh sepasang muda-mudi. Adegan tidak senonoh tersebut dilakukan dalam sebuah kamar yang terlihat tertata rapi serta terdapat tumpukan buku dalam rak lemari. Judul video yang mencatut nama dari sekolah di Bekasi inilah yang membuat geger warga. Walau tidak memperlihatkan adanya atribut ataupun lokasi sekolah. Namun judul yang dibuat menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat mengenai kebenarannya. Dengan beredarnya video mesum ini, pihak Sekolah SMA Negeri 1 Bekasi akan mengambil langkah hukum dan akan melaporkan ke pihak berwajib jika video itu bukan diperankan oleh siswanya. Pihak sekolah juga menegaskan perbuatan mencatut nama sekolah SMA 1 Bekasi sebagai judul video merupakan perbuatan pencemaran yang berimbas pada nama baik sekolah. Secara institusi, kalau memang itu tidak benar, itu artinya merugikan, menjelekkan nama baik kami. Nanti mungkin dari pihak sekolah kalau memang tidak benar akan menuntut yang menuntut, ada artinya apa, klarifikasi agar ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Aparat Desa Kampung Belakang Aceh Barat Aceh menikahkan paksa sepasang muda-mudi yang terpergok berbuat mesum di sebuah rumah. Akad nikah berlangsung secara mendadak, disaksikan warga setempat. Sementara mahar yang jadi syarat pernikahan dibayar secara hutang. Warga Aceh berinisial F dan warga Aceh Jaya berinisial W dinikahkan oleh warga Desa Kampung Belakang karena tertangkap basah tengah berbuat mesum. Menurut warga, pasangan ini sudah lama diintai karena kerap berduaan hingga tengah malam. Warga mengaku pernah mengingatkan pasangan ini agar tidak berbuat mesum di kampung mereka, namun tidak dihiraukan. Nikah dadakan disaksikan oleh warga setempat, namun mahar yang menjadi syarat pernikahan dibayar secara hutang. Saya terima nikahnya dengan mahar emas 5 mayang hutang. Pasangan ini dinikahkan warga sebagai sanksi adat yang berlaku di kampung mereka. Pasangan ini juga harus membayar denda sebesar Rp2.500.000. Dari Kabupaten Aceh Barat, Diki Juanda, Metro TV.
lakukan kepada dia. Kalau kita sering menonton film atau menonton hal-hal yang menimbulkan dorongan atau rangsangan untuk gejolak seksual, itu akan kemudian sulit bagi mereka ngerem. Karena pengalaman hidup masih sedikit dan remnya belum pakai. AE adalah anak yang berprestasi. Ia berulang kali mewakili sekolahnya untuk kejuaraan akademik. Namun akibat kejadian ini, AE depresi dan terancam tidak bisa bersekolah lagi. Perasaan sekarang nggak itu tadi, hancur karena harapan cita-cita anak saya, sama saya malu sekali, sangat-sangat malu. Gitu. Ya ini, seperti tadi awalnya saya bilang, dia tuh anak yang ceria gitu ya, artinya nggak kelihatan nggak sedih gitu. Sepanjang kita artinya gitu, dia memang kalau ada temennya dia kan heboh, suka, seneng gitu, jadi ini main apa gitu. Sekarang juga kalau kita temenin gitu, kita duduk, kita ngobrol sama adiknya, sama eyangnya gitu, sepertinya nggak ada masalah gitu. Cuma pas dia sendiri ini gitu, kelihatannya dia, saya tidak tahu kenapa dia diam, nggak ini gitu. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kini bagai pisau bermata dua bagi generasi muda. Begitu mudahnya remaja untuk mendapatkan akses informasi. Namun sayang, seringkali disalahgunakan karena kurangnya pemahaman. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, beberapa pekan terakhir publik dibuat terkejut sekaligus prihatin dengan beredarnya video perilaku mesum siswa SMP yang direkam dan turut disaksikan teman-temannya. Polisi masih terus mendalami kasus ini, terutama karena adanya perbedaan keterangan dari siswa-siswi yang terlibat. Korban ke kaki ternyata di sana ada Fahri, ada MP. Terseduh-seduh, AR menceritakan kronologi peristiwa yang menimpa putrinya AE. Kemudian di sana didatangi oleh A. AE adalah siswa SMP Negeri 4 Jakarta yang menjadi pelaku dalam rekaman video mesum yang beredar di dunia maya. Dalam video yang direkam melalui kamera telepon genggam itu, AE dan seorang siswa yang merupakan adik kelasnya F melakukan pemeriksaan konfrontasi sifatnya. Dikonfrontir keterangan AE, juga bisa FP dan para saksi yang lainnya yang melihat kejadian tersebut. Apapun alasan dan motifnya, apa yang tergambar dalam rekaman tersebut sangat memprihatinkan. Ironis memang, karena video mesum yang melibatkan anak-anak sekolah bukan kali pertama. Data Komnas Perlindungan Anak menyebutkan, tahun 2012, 93% remaja SMP dan SMA sudah melakukan aktivitas seksual. Apa sebenarnya yang telah merasuki generasi muda hingga menanggalkan norma agama dan moralitas? Pada masa remaja ini, pada rasa ingin tahunya kan banyak sekali, hal-hal banyak yang ingin dia ketahui. Tidak hanya tentang seksual, tapi tentang hal-hal lain juga. Nah, ditambah dorongan hal yang tadi saya bilang dari dalam diri, tambah juga stimulasi dari lingkungan, itu membuat itu menjadi lebih memperkuat. Makin kuat dia keinginannya untuk mengetahui karena misalnya dorongan dari lingkungan, teman-temannya, ayo lihat tuh nonton ini gini. Keinginan untuk mengetahui jadi lebih besar. Kalau keinginan tahu lebih besar, maka dia akan mencari. Mencari itu bisa macam-macam, dengan eksperimen pribadi, bisa juga kemudian mencari tahunya dari film-film atau dari literatur, dari mana-mana. Nah, masalahnya sekarang adalah bahwa harusnya ada orang-orang di lingkungannya, yaitu misalnya orang tua, guru, teman yang lebih tua, yang bisa memberikan P.
terlihat melakukan tindakan asusila. Tak hanya melibatkan AE dan FP, dalam video ini juga ada teman-teman perempuan mereka yang dengan tanpa beban menyaksikan perbuatan tabu tersebut. Menurut AR, rekaman video mesum yang kini beredar di publik terpaksa dilakukan putrinya karena ia diancam. Cerita anak saya yaitu tanggal 19 dia tuh nggak sadar gitu karena dia pikir di situ kan banyak temennya gitu. Terus dia juga merasa saya yang dijahatin sama tuh anak gitu. Terus bagaimana dia bisa buat film kan di situ nggak ada orang gitu. Terus besoknya beberapa hari kemudian anak-anak gue tahu loh sama si ini ngapain di atas gitu. Emang aku ngapain gitu kan? Semakin tanda tanya kan anak saya gitu. Kemudian penasaran. Ya, akhirnya ribut katanya sama itu. Memang kenapa bisa jadi orang begini gitu kan? Gara-gara lu gitu kan. Nah, saat ribut lah itu gitu. Si komplotannya itu nyamperin dia katanya seperti itu. Terus anak saya, gue udah tahu apa yang lo lakuin sama dia gitu. Lo sekarang ikut aja ke mama gue. Lo kalau nggak mau, gue kasih sama Bu Dewi. Nah, takut sekali kan dia. Keterangan AR berbeda dengan keterangan pihak sekolah dan kepolisian yang menyatakan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Beberapa memang keterangan yang berbeda, namun berbedanya ini masih perlu diluruskan lagi. Ya, bisa jadi penyidik akan Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan beredarnya video mesum yang dilakukan pelajar dengan judul SMA 1 Bekasi di dunia maya. Ya, kejadian ini pun sontak membuat masyarakat dan sekolah yang namanya digunakan resah. Video berdurasi kurang lebih 23 menit ini diunggah pada 23 Agustus 2015 dan diperankan oleh sepasang muda-mudi. Adegan tidak senonoh tersebut dilakukan dalam sebuah kamar yang terlihat tertata rapi serta terdapat tumpukan buku dalam rak lemari. Judul video yang mencatut nama dari sekolah di Bekasi inilah yang membuat geger warga. Walau tidak memperlihatkan adanya atribut ataupun lokasi sekolah. Namun judul yang dibuat menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat mengenai kebenarannya. Dengan beredarnya video mesum ini, pihak Sekolah SMA Negeri 1 Bekasi akan mengambil langkah hukum dan akan melaporkan ke pihak berwajib jika video itu bukan diperankan oleh siswanya. Pihak sekolah juga menegaskan perbuatan mencatut nama sekolah SMA 1 Bekasi sebagai judul video merupakan perbuatan pencemaran yang berimbas pada nama baik sekolah. Secara institusi kalau memang itu tidak benar itu artinya merugikan, menjelekkan nama baik kami. Nanti mungkin dari pihak sekolah kalau memang tidak benar akan menuntut ada artinya apa, klarifikasi agar ini diselesaikan dengan